Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah, hari ini kita dikasih kesempatan untuk sekali lagi melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diistiqomahkan dalam melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat subuh. Karena seperti yang kita tahu, sholat itu adalah amal pertama yang akan ditanya atau dihisab. Kalau sholat kita benar, mudah-mudahan yang lain akan keangkat. Tapi kalau sholatnya bermasalah, yang lain akan ketahan. Sehingga kalau orang misalnya mau sukses akhirat, mungkin bisa dibilang setengah dari kesuksesan akhirat itu ada di dalam sholat. Lalu sisanya adalah urusan-urusan yang lain, ibadah, puasa, haji, dan seterusnya. Tapi setengahnya adalah sholat. Terus tadi disampaikan salah satu di dalam kurikulum vitae saya, motonya adalah banyak main, banyak manfaat. Sebetulnya istilah banyak main, banyak manfaat, sedikit dosa itu saya coba pakai terutama di IG, karena memang dakwah saya itu adalah dakwah lewat main sebetulnya, bukan lewat ceramah. Maksud lewat main ini kalau bahasa fikih mah silaturahim. Kan silaturahim juga nggak harus selalu bertamu kan ya. Bisa silaturahim dengan ngopi, itu silaturahim. Bisa silaturahim dalam konteks Indonesia ya, bukan dalam makna silaturahim versi aslinya. Karena di Indonesia silaturahim itu artinya ketemu teman supaya lebih dekat. Kalau bahasa fikihnya mungkin ukhuwah lah ya. Bisa dengan ngopi, bisa dengan mungkin kalau yang senangnya touring, bisa dengan ke masjid berjamaah, bisa dengan taklim, bisa dengan main bareng. Itu semuanya bagian dari mempererat ukhuwah, atau bahasa lainnya adalah silaturahim. Karena memang segmen dakwah saya itu adalah anak muda dengan ring 3 kalau saya nyebutnya. Ring 3 itu artinya yang mungkin merasa bahwa baru berhijrah, baru belajar agama, dan masih agak khawatir kalau misalnya nanti terlalu taat jadi gak asik lagi misalnya. Akhirnya kita mencoba untuk melakukan approaching kepada mereka itu lewat angle bahwa ternyata yang udah ke masjid juga, yang udah berhijrah juga tetap bisa have fun dalam hidupnya sesuai dengan selera anak muda. Dan angle ini tetap punya landasan dalilnya. Ada banyak banget hadis-hadis tentang suasana yang nyaman, fun, asik dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Dan itu membuktikan bahwa orang ketika belajar lebih mengenal agama, lebih dekat kepada Allah, sisi fun dari kehidupannya itu nggak akan hilang. Lagi pula menjadi orang yang taat atau menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah bukan berarti kita harus meninggalkan segala aktivitas dan hobi-hobi kita. Ataupun sebaliknya, menjadi orang yang menyalurkan hobi dan hal-hal yang menyenangkan dalam hidupnya juga belum tentu itu melanggar syariat. Karena batasan syariat kita itu sebetulnya luas banget teman-teman. Kalau ada orang yang setelah belajar agama jadi kaku, jadi ninggalin kebiasaan yang mungkin sesuatu yang fun, padahal tidak melanggar syariat, berarti memang pemahaman syariat dia terbatas. Dia taunya cuma jalan itu, makanya nggak ngambil jalan yang lain karena nggak tahu.
Kalau misalnya ke masjid, kenapa dia selalu muter? Karena dia nggak tahu jalan pintas. Kalau dia berjalan, kenapa selalu misalnya di trotoar? Karena dia pikir jalan itu jalan kendaraan mobil, padahal itu jalan kaki, semuanya jalan setapak. Ini artinya batasan yang kita buat sendirilah yang membuat hidup kita kadang menjadi kaku. Padahal Allah tidak membuat batasan sesempit itu dalam agama. Memberikan batasan yang sangat luas. Jadi kalau batasannya luas, kita lebih dinamis. Kalau batasannya sempit, kita jadi kaku. Bagaimana kita tahu batasan agama kita luas? Ya kita harus belajar lebih dalam tentang Islam, lebih komprehensif. Ternyata main juga dalam Islam itu sesuatu yang dibolehkan. Bahkan ketawa juga dibolehkan. Nabi juga tertawa. Bukan berarti ketika ada hadis, kalau kalian lihat apa yang aku lihat, maka kalian akan banyak menangis dan sedikit ketawa, bukan berarti nggak boleh ketawa. Cuman jangan sampai ketawa kita itu berlebihan. Apa maksud berlebihan? Ya misalnya ketawa yang menghilangkan sifat-sifat mulia. Ketawanya itu sampai ngakak yang berlebihan, sampai sesak nafas. Kan ada yang kayak gitu juga. Atau ketawanya berlebihan karena mentertawakan orang lain. Nah ini mungkin berlebihan. Tapi kalau ketawa yang standar lah ya, ketawa jaim misalnya, gimana itu teh ketawa jaim? Nah gitu, itu ketawa jaim. Atau ketawa misalnya karena merasa bahagia atas satu nikmat yang diberikan Allah, atau tersenyum. Bahkan hadisnya Allah juga tersenyum. Jadi kalau misalnya kita belajar agama jadi nggak gampang tersenyum, berarti kita memandang agama itu terlalu sempit. Padahal Allah tersenyum, Nabi suka tersenyum. Allah tersenyum gara-gara ngelihat hambanya meminta ampun, beristighfar, bertaubat, itu Allah tersenyum, senang maksudnya. Kalau Nabi tersenyum karena melihat semangat para sahabat dalam ketaatan, baik itu ibadah maupun dalam bentuk akhlak. Jadi teman-teman, maksud saya banyak main di sini tuh banyak bersilaturahim bisa, cuman dengan bahasa yang lebih santai. Karena kalau di dakwah itu kita nggak boleh membahasakan diri kita dengan bahasa yang mengaku-ngaku. Jadi saya udah soleh, nggak boleh. Itu namanya mentazkiyah diri sendiri. Wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mengaku diri kalian suci. Saya bilang sedikit dosa, bukan berarti ngelakuin dosa. Karena kita nggak boleh bilang nggak punya dosa. Arti sedikit dosa, berusaha menghindarkan dosa, tapi tetap pasti punya dosa. Gimana pun kita menghindar, tetap punya dosa. Jangankan kita yang orang biasa banget, Nabi aja beberapa kali melakukan kekeliruan walaupun bukan dosa. Kalau keliru Nabi pernah, bukan pernah, beberapa kali malah. Tapi kalau dosa, maksum, tidak pernah. Jadi dosa dan keliru itu dalam agama beda. Makanya Nabi pernah kayak ditegur dalam surat Abasa, ditegur dalam surat At-Tahrim, ditegur dalam surat Al-Ahzab, ditegur dalam surat Al-An'am, ditegur dalam surat An-Nur, ditegur dalam surat At-Taubah, ditegur dalam surat Al-Anfal, ditegur dalam surat Ali Imran. Banyak berarti tuh ayat-ayat teguran buat Nabi. Kalau di Mesir tuh pas saya belajar di Al-Azhar, profesor itu suka menyampaikan ayat dalam bentuk tematik. Misalnya ayat-ayat keindahan, kumpulin satu Al-Quran hanya tema ayat-ayat keindahan. Dan di situ jadinya kita tahu, oh ternyata Allah suka dengan keindahan. Termasuk penampilan yang menarik, Allah suka. Makanya Nabi ketika bilang tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sekecil zarrah, biji-bijian. Lalu para sahabat komen. Jadi Nabi posting, sahabat komen. Postingannya tuh tadi captionnya, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya
mithqala dzarratin min kibr, ada rasa sombong walaupun sekecil zarah, itu nggak akan masuk surga. Terus para sahabat komen nanya, ya Rasulullah, bukankah seseorang itu kadang suka pakai baju yang bagus, pakai kendaraan yang bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Berarti boleh pakai baju yang mungkin kece gitu, keren, OOTD gitu kan. Kalau misalnya mau apa, ada bajunya sendiri. Atau tutorial hijab buat cewek-cewek teh. Ini sesuatu yang jamal. Allah yuhibbul jamal karena Allah Maha Jamil, Maha Indah. Terus apa arti sombong kata Nabi? Bukan berpenampilan menarik yang dimaksud dengan sombong. Sombong itu adalah menolak nasihat atau kebenaran dan merendahkan orang lain. Kalau gara-gara kita pakai mobil lebih mahal, terus orang lain nggak boleh menghalangi jalan kita, itu sombong. Mentang-mentang mobilnya Alphard, yang di depannya misalnya sebutlah angkot, diklakson panjang misalnya ya. Di sini mah nggak ada angkot ya. Saya kirain masih di Bandung. Nah ini artinya ada ayat-ayat tentang jamal. Nanti dikumpulin lagi sama profesor tuh ayat tentang Allah suka yang proporsional, nggak suka yang berlebihan. Tidak berlebihan ke kanan, tidak berlebihan ke kiri. Proporsional. Kalau mau berlebihan ke kanan, sendiri-sendiri aja deh, nggak usah dipamerin. Karena kalau kita paksain orang harus kayak kita nih, berarti kita nggak lagi ideal. Ideal itu justru di tengah. Kalau mau kanan banget, sendiri aja. Contoh, Nabi itu kalau sholat qobliyah zuhur di rumah, sholatnya 4 rakaat. Tapi kalau sholat qobliyah zuhur di masjid, sholatnya 2 rakaat. Kok beda? Karena kalau di rumah nggak ada yang lihat, Nabi ngambil yang paling banyak. Di masjid banyak yang lihat, Nabi ngambil yang paling ringan. Nah kita mah dibalik. Di rumah nggak pernah qobliyah, di masjid qobliyahnya panjang. Nah ini berarti kita pengen dilihat bahwa sholih, tapi sebetulnya nggak gitu-gitu amat. Kalau Nabi pengen dilihat biasa-biasa aja, biar nggak ngebebanin umatnya. Ketika ditanya kenapa beda ya Rasul, likaila yakuna harajan li ummati, saya nggak pengen ngeberatin umat. Jadi kalau yang dilihat orang, dicontohkanlah yang paling ringan. Kalau nggak dilihat orang, Nabi melakukan yang paling berat. Kayak tahajud, kenapa Nabi malas tarawih di masjid? Sama kita malas ya. Cuman bedanya kita malas kekenyangan. Nabi malas karena takut memberatkan umat. Sehingga Nabi pernah tarawih sendiri di masjid, diikutin di belakang. Tarawihnya Nabi 1 rakaat bisa sampai 5 juz. Ini belakang main ikut aja nih, gak ngomong-ngomong. Ikut, Nabi baca Al-Baqarah. Ini sahabat, bukan sahabat biasa lagi, sahabat yang hafiz Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Abbas, dua-duanya hafiz. Yang baca Quran banyak tuh dah sehari-hari lah, cemilan lah itu mah buat mereka. Kalau kita kan main course tuh. Kalau mereka cuma dessert doang baca Quran. Nah artinya mereka ngikutin Nabi baca Al-Baqarah sampai Abdullah bilang, hampir saja saya berpikir pengen batal. Ini lagi sholat belakang Nabi, Alif Lam Mim, oh Al-Baqarah. Tapi paling juga 1 halaman. Nggak berasa udah setengah juz. Ini kayaknya Nabi lagi ngejos nih. Setengah juz. Kirain nanti 1 juz lah maksimal, nyambung ke juz kedua, nyambung ke juz 3. Mudah-mudahan Nabi udah capek juz ketiga sampai akhir Al-Baqarah selesai ruku. Ternyata nyambung ke surat Ali Imran. Alif Lam Mim juga sih awalnya. Cuman setelahnya nih. Juz 4 selesai Ali Imran, lanjut lagi ke surat Al-Maidah, baru kemudian An-Nisa 5 juz. Gimana rakaat kedua ya? Nah kita kadang-kadang rakaat pertama tuh 5 lembar, rakaat kedua Al-Ikhlas misalnya. Awal doang yang semangatnya, udah gitu aduh capek, Al-Ikhlas aja. Ini jurus paling ampuh kalau udah capek. Itu juga Al-Ikhlas dibagi 3 ya.
Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua Allahu samad. Oke lah buat yang baru hijrah ya. Nabi karena mencontohkan yang ringan, tapi karena nggak tahu ada yang ngikutin, Nabi mah santai aja sholatnya panjang. Dan itulah sholatnya Nabi sebetulnya. Pas ketahuan ada yang ngikutin, besok Nabi nggak datang lagi. Ditunggu sama sahabat, kemana Nabi? Ditelepon nggak diangkat-angkat. Kalau bahasa kita mah ya, di WA nggak dibaca-baca. Nih gimana nih? Ternyata ada yang nyampe rumah, ya Rasulullah, kenapa nggak sholat tarawih? Karena Nabi bilang, kalau saya ikut sholat tarawih lagi, nanti kalian pikir tarawih itu wajib, sehingga akan memberatkan umat setelah kalian. Jadi Nabi itu memikirkan yang ringan buat orang lain, selama nggak melanggar syariat. Tapi ke diri sendiri yang berat. Kita dibalik, ke diri sendiri ringan, ke orang lain kamu harus. Nah, nggak ada kebijaksanaan dalam melihat proses orang dalam memperbaiki diri. Ini artinya ada ayat-ayat yang kayak gini, hadis-hadis kayak gini, termasuk saya tuh pernah kayak baca kumpulan hadis-hadis ulin, hadis skateboard, hadis BMX, hadis skuter, hadis anak-anak motor. Itu ada tuh di zaman Nabi. Cuman nama merek motornya tuh kuda. Jadi Nabi itu suka lomba berkuda. Berarti kan balapan. Nabi itu suka treadmill. Treadmillnya sama Aisyah berdua lari di tengah padang pasir. Atau Indorunners lah ya. Lari, udah gitu renang, udah gitu push up. Nabi kayak gitu banget, makanya perut Nabi itu six pack. Kalau kita zero pack ya. Ini ada hadis-hadisnya teman-teman. Dan jangan berpikir ketika kita ngebahas kayak gini itu bukan bahas agama, itu bahas agama juga. Hadisnya sahih, riwayat-riwayatnya kuat, dan itu dilakukan oleh Nabi walaupun bukan seluruh kehidupan Nabi. Cuman kalau kita mau belajar tentang kehidupan Nabi, jangan cuma lihat angle perangnya walaupun itu luar biasa. Jangan cuma ngelihat angle ibadahnya walaupun itu juga luar biasa. Tapi lihat komprehensif angle-angle yang lain, termasuk angle-angle yang mungkin agak dekat dengan kehidupan anak muda. Kalau kita ngerasa punya hobi, jangan-jangan hobi kita itu nyambung sama hobi Nabi, walaupun namanya beda. Dulu Nabi bilangnya berenang, sekarang bisa snorkeling, bisa diving, bisa surfing, bisa berenang swimming biasa. Walaupun dulu tidak ada snorkeling sama diving, atau bahkan surfing, mungkin nggak ada juga kali ya. Karena surfing itu baru ditemukan tahun kesekian lah. Tapi setidaknya kan berenang. Dan surfing juga yang capek bukan berdiri di atas ombak, pedalnya kan yang capek. Saya awal-awal belajar surfing dulu, ketika pedal gitu, padahal pakai longboard yang pedalnya lebih ringan daripada shortboard. Pedal baru setengah jam itu keluar dari air, tangan udah nggak bisa digerakin, udah gini aja. Akhirnya pas sholat nggak bisa gini, sholatnya nggak bisa diangkat tangannya saking langsung kaku tuh otot. Ini artinya itu juga latihan, itu juga olahraga, cuman namanya surfing. Apalagi kalau misalnya lagi habis diputusin tuh enak banget surfing. Cari aja ombak yang 5 meter, gulungin aja lah. Minta digulung sama ombak lagi baper. Ini teman-teman yang dimaksud dengan syumuliyatul Islam, belajar Islam itu yang menyeluruh, yang komprehensif. Bahwa memang Islam ini agama yang sangat luas, agama yang bisa dipakai daily, harian, bukan cuma dipakai weekly pas hari Jumat doang, bukan cuma dipakai pas bulan Ramadan doang, tapi daily. Yang namanya daily itu kan kegiatan kita bukan cuma sholat, tapi kita juga ke kampus, kita ke tempat kerja, kita makan, kita olahraga, segala macam, semua itu adalah kehidupan harian kita. Dan semua itu ada tuntunan, atau bisa dibilang kayak ada style dari Islam yang diajarkan kepada kita, sehingga kita bisa tetap mengamalkan Islam walaupun di luar masjid, di jalan, dimanapun. Dan kayaknya teman-teman di Jepang ini udah bisa lebih mudah lah ngamalin akhlak Islam, karena emang masyarakatnya itu udah secara moral tuh hampir bisa dibilang dekat banget dengan ajaran-ajaran Islam.
Kayak kemarin saya sholat di premium outlet Shinsui. Mau sholat asar, ngomong ke informationnya, kita pengen prayer room, pengen sholat. Oh ya sebentar, suruh nunggu. Dia ngambil sajadah. Udah ngambil sajadah 2, dibilang maaf ya udah nunggu lama. Coba yang repot siapa, yang minta maaf siapa ya? Padahal dia bukan muslim. Maaf ya udah nunggu lama. Ya. Dikasih sajadah, dianterin ke prayer room, dibukain pintu. Silakan di sini sholatnya. Nanti kalau udah selesai sholat nggak apa-apa, balikin aja sajadahnya ke sana. Nah, artinya dia nunjukin tempat sholat, bukan nganterin, bukan nunjukin tuh sana tuh, enggak. Saya pernah juga di sebuah negara lain, nggak usah disebutin lah ya. Biasa lah ya. Ke Madagaskar. Pernah ke sebuah negara lain tuh, nanya tangga. Jadi ada information gitu, kita mau nyebrang gitu, tanya tangga di mana. Dia diem aja. Saya kira nggak dengar. Saya tanya agak lebih keras, tangganya di mana, maaf gitu. Dia bilang, tengoklah sendiri, kata dia. Dia ketahuan. Marah-marah gitu. Kita belum apa-apa juga udah marah-marah. Akhirnya saya bilang, betul. Ada yang kayak gitu, walaupun mungkin bukan negaranya ya, orangnya kali ya. Ada orang yang nyebelin, ya kayak kita aja lah. Nanya jalan, dia marah-marah. Kayak di Jakarta saya pernah nanya jalan, lupa nggak turun karena buru-buru. Akhirnya orangnya nggak mau nunjukin, atau ditunjukin tapi sambil marah-marah. Di Surabaya juga pernah nunjukinnya arah kebalikan, makin jauh dari tujuan. Dulu tuh belum ada Google Map, jadi masih nyari-nyari nanya ke orang. Artinya belajarlah Islam dan amalkanlah Islam secara daily, bukan hanya dalam angle ritual ibadah. Toh menjadi muslim yang taat itu tidak harus kita melepaskan pakaian biasa kita lalu memakai semuanya dengan satu model pakaian sholat misalnya, nggak harus. Tapi siapa yang pakai pakaian gitu juga kita respect. Yang pakai gamis kita respect. Tapi nggak boleh semuanya diwajibkan harus bergamis baru soleh, belum tentu. Pakai gamis, mangga pakai kotak-kotak flanel silahkan. Mau pakai sorban silahkan, mau pakai kupluk juga nggak apa-apa. Karena itu sesuatu yang bukan wajib dalam agama dan tidak melanggar syariat. Kecuali buat perempuan mungkin memang ada batasan yang lebih spesifik daripada laki-laki. Ini teman-teman, kita coba renungkan lagi pemahaman kita tentang Islam, bahwa belajar Islam, belajar sama dengan belajar hidup. Dan kita coba rasain juga teman-teman, ternyata Islam itu bukan beban. Syariat itu bukan beban. Toh kenyataannya dulu syariat itu turun untuk sebagai solusi. Jadi ada masalah turun ayat, ada masalah turun ayat. Bukan hidup orang lagi normal-normal turun ayat, enggak. Dari sejarahnya juga Islam itu sudah menjadi solusi. Ada masalah nih, misalnya ada cewek datang curhat ke Nabi. Itu direkam di dalam surat curhat. Apa surat curhat? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kan terjemahannya curhat. Di dalam surat curhat itu ada seorang cewek ibu-ibu namanya Khawlah bintu Sa'labah. Dia kayak diceraikan gitu, bahasa fikihnya zihar. Cuman zihar itu nggak common di masyarakat kita. Kayak nuduh istrinya seperti ibu, berarti cerai talak 3 itu, udah nggak bisa balik. Suaminya emosional, orangnya gampang marah. Terus zalim kepada istri, istrinya datang ke Nabi curhat, ya Rasulullah gimana nih, apakah saya sudah haram untuk suami saya? Nabi bilang, iya kalau gitu. Nabi nggak tahu hukumnya, menjawab dengan ijtihad, dengan apa yang beliau pikirkan baik. Ya udah kalau gitu udah haram. Pulanglah dia dalam keadaan sedih, lagi OTW pulang nih, turun ayat pertama dari Al-Mujadilah. Allah mendengar curhat perempuan itu kepada kamu. Bahasa kita mah Allah juga ngebaca DM-nya dia. Karena Allah yang kontrol kan, semua WA, DM segala macam disensor sama Allah. Allah mendengar curhat perempuan itu kepada kamu. Terus Allah kasih tahu solusinya gimana. Oh ternyata zihar itu nggak boleh dalam Islam. Itu budaya jahiliyah yang ingin dihapus oleh Islam.
Karena istri bukanlah ibu. Ibu itu yang melahirkan kamu, yang menyusui kamu, kata Allah. Jadi orang yang menzihar istrinya melakukan dosa besar. Taubatnya harus berpuasa sekian hari atau membayar kepada orang miskin dan seterusnya dan seterusnya. Dan suaminya dimarahin oleh Allah. Berarti ada masalah, turun ayat sebagai solusi. Nah, dari sejarah turun Al-Quran aja kita bisa ngelihat Al-Quran itu emang solusi, teman-teman, bukan beban. Beban itu kita lagi normal-normal nih, nggak ada masalah, tiba-tiba datang ayat nyuruh ini dan itu namanya beban. Tapi kehidupan waktu itu memang banyak masalah, disebut dengan masa-masa jahiliyah, di mana perempuan ditindas, anak kecil dibunuh, khamar merajalela, perzinahan itu udah kayak sesuatu yang nggak ada malunya lagi, udah luar biasa. Turun Al-Quran, turun Islam untuk mengatur supaya ini tatanan masyarakat lebih baik. Mengangkat derajat perempuan, mengangkat harkat martabat bangsa yang tadinya tidak dikenal, tiba-tiba menjadi paling ngetop lah. Tiba-tiba orang Arab Quraisy ngehit gitu. Di seluruh dunia dikenal. Mau kemana? Mau ke Mekah, orang pada tahu. Oh, tentang Umar. Dulu kan Umar nggak ada yang kenal, akunnya juga followersnya dikit kan ya. Dulu nih, sebelum Islam. Tapi setelah Islam, followersnya nambah. Bang Yana Umar. Followersnya nambah, tiba-tiba jadi selebgram gitu kan Umar. Semua orang kenal Umar sampai sekarang. Bahkan menamakan anaknya dengan nama Umar. Jadi akun fake-nya jadi banyak. Siapa kamu? Umar. Umar yang mana? Yang nggak sebenarnya sih, pengennya sih kayak Umar misalnya. Khalid juga kayak gitu. Walaupun dia jago tarung, tapi ya tarungnya di situ-situ aja di Mekah. Paling main adu pancu sama Umar berdua. Sekali menang Khalid, sekali menang Umar. Ganti-gantian dan saling ledek-ledekan tuh berdua. Begitu udah masuk Islam, Allah angkat derajat mereka. Wa rafa'na laka dzikrak, sehingga menjadi orang yang sampai hari ini semua orang pengen punya anak kayak Khalid. Setiap ada orang yang dalam strategi militernya bagus, orang Islam pasti dikaitkan itu seperti titisannya Khalid bin Walid. Ini artinya memang Islam bukan sebagai beban. Justru Islam itu adalah solusi. Ketika kita berislam, hidup kita lebih baik. Ketika kita berislam, harga diri kita diangkat oleh Allah. Kenapa? Karena Islam itu tinggi. Jadi siapa yang berislam otomatis akan ditinggikan. Sedangkan dosa itu rendah, maka siapa yang mendosa, dia akan direndahkan. Itu udah sunnatullah. Gak mungkin gara-gara berislam direndahkan tuh gak mungkin. Direndahkan oleh makhluk bisa. Gara-gara kita berhijrah, terus dibully sama teman-teman kita, itu mungkin. Tapi apapun yang mereka lakukan gak akan bisa merendahkan kita. Karena siapa yang Allah angkat, gimana pun manusia mau menghalangi, dia tetap akan tinggi. Nabi Muhammad kan Allah angkat, tapi dihina, difitnah segala macam tetap aja keangkat. Bahkan bukan hanya oleh orang Islam Nabi Muhammad itu mulia. Di mata orang kafir yang belum beriman juga waktu itu, Nabi Muhammad itu lebih dihormati daripada Abu Jahal. Muhammad itu lebih dipercayai daripada Abu Jahal. Muhammad itu lebih direspek daripada Abu Jahal. Padahal Muhammad itu dapat banyak fitnah. Abu Jahal banyak dapat pujian dari teman-temannya. Sampai ketika Nabi Muhammad hijrah, baru ketahuan kenapa Nabi Muhammad nyuruh Ali tinggal di rumah beliau. Bukan nyuruh Ali tidur di tempat beliau untuk supaya nunjukin bahwa Ali berani ya. Tapi salah satu misinya adalah Nabi itu nggak sempat balikin harta titipan orang Mekah di rumah beliau karena buru-buru harus hijrah. Maka Nabi meminta tolong kepada Ali, wahai Ali, tolong kembalikan harta yang dititipkan. Jadi safety boxnya itu ada di rumah Nabi, coba. Padahal mereka nggak beriman kepada Nabi. Agamanya nggak dipercaya, tapi akhlaknya diikutin. Ini menunjukkan bahwa orang kalau udah diangkat sama Allah, gimana pun dihina, difitnah, ya tetap aja keangkat. Sebaliknya, orang kalau direndahkan oleh Allah kayak Abu Lahab, gimana pun punya harta, jabatan, pengaruh, tetap aja hina. Gak ada orang kan yang mau ngasih nama anaknya Abu Lahab. Dek, namanya siapa? Abu Lahab. Enggak ada kan ya?
Gimana pun dia berkuasa, dia orang hebat, tapi nggak ada juga orang yang mau ngasih nama anaknya dengan nama Firaun. Fir yang mana nih? Firaun atau Firman? Firman lah, nggak mungkin Firaun kan? Artinya kenapa nggak mau ngasih nama Firaun? Ada nggak orang yang mau ngasih nama anaknya Parao gitu? Termasuk orang Mesir yang nggak Muslim juga nggak akan mungkin ngasih nama anaknya Parao. Walaupun kata Husni Mubarak dulu sebelum dia lengser, dia bilang abna'u fara'inah, kita ini adalah anaknya Fir'aun. Dia ngaku gitu, kita ini adalah anaknya Fir'aun. Tapi dia punya anak gak ada satupun yang namanya Fir'aun. Namanya tetap nama-nama Islam, Husni, Mubarak, Muhammad, Mahmud, Yusuf, nama-nama Islam. Kenapa yang dipakai nama-nama orang yang kayak gini padahal dia katanya menjunjung tinggi menghormati Firaun? Karena secara fitrah dia tahu Firaun itu salah dan hina. Masa mau menamakan anak dengan nama Firaun? Gak mungkin banget. Qarun, kaya raya, saya pengen jadi seperti Qarun. Ada nggak? Motivasi bisnis, bagaimana caranya untuk dalam sebulan menjadi Qarun? Nggak ada kan ya? Yang ada menjadi Abdurrahman bin Auf, jadi Nabi Ayub setelah beliau sembuh dari sakit, kan kaya raya tuh. Jadi kayak Sulaiman, nggak ada. 10 cara jitu menjadi Qarun, nggak ada itu. Kenapa bisa gitu? Karena Allah rendahkan, tetap aja nggak bisa naik. Kalau Allah tinggikan, nggak ada yang bisa merendahkan. Jadi tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Semuanya di tangan Allah. Kita coba renungkan kembali bahwa kita semangat belajar Islam karena memang Islam itu yang paling tinggi. Siapa yang berislam, Allah akan tinggikan. Islam itu solusi. Siapa yang berislam dimudahkan. Enggak Ustadz, masa setelah berislam dimudahkan? Buktinya saya habis hijrah jadi banyak masalah. Mungkin kalau dia nggak hijrah, masalahnya lebih parah dari itu. Masalah yang dihadapin sekarang itu gara-gara dia nggak hijrah-hijrah selama ini. Kayak misalnya hutangnya numpuk. Bukan hutang setelah berhijrah, hutang sebelum berhijrah, dibayarnya waktu setelah berhijrah. Gitu kan kenyataannya. Ustadz, sejak saya berhijrah sekarang rezeki saya seret. Kalau dulu lancar. Lancar apanya? Kan kamu hijrah gara-gara hutang. Gimana kamu bilang dulu rezekinya lancar? Hijrahnya gara-gara hutang. Ada teman saya hutangnya 39 M. Dan itu bukan pejabat, bukan siapa, orang ya kayak kita lah. Tapi hutangnya 39 M. Dan itu duit semua. Saya pas dengar juga kaget. Saya aja yang dengar kaget, gimana dia yang punya hutang kayak gitu ya. Hijrah nih, setelah hijrah dia mungkin karena lagi belajar nanya ke saya, Ustadz, dulu tuh rasa-rasanya ya sebelum saya rajin ke masjid, ibadah segala macam, kayaknya rezeki saya tuh lancar Ustadz. Gak kehitung lah. Tapi sejak saya hijrah, kenapa ya agak-agak susah sekarang gak kayak dulu? Saya bilang, bagaimana dia menyimpulkan rezekinya lancar, padahal sebelum dia hijrah justru hutangnya numpuk, 39 miliar. Nambah nggak hutang setelah hijrah? Nggak nambah Ustaz. Berarti itu sisa-sisa masa jahiliyah tuh, 39 miliar. Nah kenapa sekarang disebut lebih seret gitu, lebih susah? Bukan lebih susah, lebih berkah sedikit tapi manfaat. Daripada dulu rasanya banyak tapi kayak apa, bom waktu gitu, terus bertambah masalahnya. Tiba-tiba nggak ketahan lagi, baru akhirnya balik arah. Nah ini kalau mau realistis dan objektif, sebetulnya setelah hijrah hidup kita lebih ringan teman-teman. Cuman kita kadang-kadang ngelihatnya dari angle yang lain, yang keliru. Seolah-olah habis hijrah hidup kita jadi banyak masalah. Enggak. Dulu sebelum kita berhijrah misalnya, ada teman saya juga curhat. Sebelum berhijrah tuh dia bilang dia jarang ketemu sama anak-anak. Jarang banget ketemu sama keluarga. Sibuk aja kerja dari pagi sampai tengah malam, subuh berangkat lagi. Memang duitnya ngalir terus sih, tapi nggak ada bahagianya. Sama anak-anak nggak kenal. Sama istri juga jarang komunikasi. Hidup itu kayak rumah itu cuma tempat tidur doang. Bukan tempat hidup tapi tempat tidur. Pulang ke rumah hanya untuk istirahat,
pergi lagi. Hidupnya itu di luar, di kantor, bisnis, segala macam. Gak bahagia. Sampai anaknya udah gede, dia ngerasa gak kenal sama anaknya. Yang lebih parah lagi, anaknya yang gak kenal sama dia. Kalau anak SD itu sampai ada curhat dari seorang ayah. Ibu gurunya nyuruh anak-anak semuanya gambar tentang tema family, keluarga. Si anak teh gambar, dia, kakaknya, ibunya, ayahnya nggak ada. Ditanya, ayahnya kemana? Ayahnya kerja. Jadi nggak digambarin. Karena ayahnya kan kerja. Berarti dia nggak ngerasa ayahnya hadir dalam hidupnya. Cuma status doang, tapi tidak hadir. Ada, tapi tidak hadir. Karena ada dan hadir itu beda dalam bahasa Arab. Ada itu maujud, hadir itu hadir. Jadi bahasa Indonesia hadir. Kan banyak bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, termasuk yang saya sering bilang bahasa Arabnya aish, bahasa Indonesianya eis. Bahasa Arabnya misalnya khatul istiwa, bahasa Indonesianya katul istiwa. Itu bahasa Arab, khatul istiwa, garis lurus. Khat garis, istiwa lurus. Jadilah katul istiwa, garis lurus yang apa? Membelah bumi gitu ya. Nah ini artinya dia nggak ngerasa hadir orang tuanya. Hijrah lah tuh. Setelah hijrah, alhamdulillah, mungkin rezekinya nggak sebanyak dulu, nggak selancar dulu. Tapi ada rezeki lain, karena rezeki jangan selalu diterjemahin dalam bentuk nominal. Bahagia itu rezeki, kehangatan keluarga itu rezeki. Bisa dapat senyum dari pasangan itu, yang udah punya pasangan ya. Itu rezeki. Berarti yang masih jomblo nggak dapat rezeki. Karena nggak disenyumin. Masa disenyumin mantan di atas pelaminan, nggak enak banget. Itu senyum mematikan. Ini artinya dia dapat rezeki dalam bentuk yang lain yang nggak akan kebayar dengan uang juga. Buktinya apa? Dia punya uang selama ini tapi nggak dapat senyum dari pasangannya. Dia punya banyak uang tapi nggak dapat kehangatan dari keluarganya. Berarti kan dia nggak bisa beli kebahagiaan dengan duit yang banyak yang numpuk, saldonya itu entah berapa miliar, tapi rumah tangganya kacau balau. Berarti dia nggak bisa beli dengan uang yang banyak itu membuat rumah tangganya nyaman, nggak bisa. Berarti rezeki bisa aja uang, tapi berkah, bisa juga kebahagiaan walaupun tidak ada angka nominalnya. Cuman kalau mau dibeli mahal banget. Buktinya orang yang punya uang miliaran juga nggak bisa ngebeli kebahagiaan. Ada seorang teman di Cirebon, suaminya itu salah satu direktur di sebuah perusahaan. Istrinya lebih tinggi lagi, GM di sebuah hotel. Suami istri sama-sama sukses secara karir. Suaminya penghasilannya gede, istrinya juga luar biasa. Saking tingginya karir mereka, sangat sibuk kan? Sampai kalau yang istrinya tuh namanya GM kan, punya ruang khusus, kayak punya kamar yang kayak presiden suite gitu di hotelnya. Dia tinggal di situ karena susah mau pulang. Pulang kerjanya hampir 24 jam di hotel. Akhirnya suami istri ini status doang, nggak pernah ketemu. Seminggu sekali juga belum tentu ketemu. Kadang yang satu ke Amerika, yang satu ke Australia, satu kutub selatan, satu kutub utara. Wah, sibuk aja. Judulnya sih keliling dunia. Orang yang ngelihat di luar, enak ya hidup dia keliling dunia terus. Kita ngelihat karena nggak tahu dan nggak ngerasa. Dia sendiri ngerasa, kenapa ya hidup saya repot gini? Keliling dunia, dan itu udah jadi bagian dari tanggung jawab pekerjaan dia. Kemana-mana tuh bawa paspor. Belanja kemana? Bukan ke pasar baru, Singapura. Paling dekat tuh belanja mau beli bawang aja ke Malaysia. Ini saking luar biasa nih orang. Artinya kemana-mana dia bawa paspor. Dia cerita, Ustadz dulu tuh di tas kecil saya tuh selalu ada paspor Ustadz. Karena saya bisa ke luar negeri itu dalam hitungan jam. Ada masalah apa langsung ke luar negeri, terbang gitu. Dan emang udah super sibuk. Sampai nggak pernah ngelihat anaknya. Anaknya jadi tumbuh ABG, anak SMA, tapi nggak kenal orang tuanya. Terus ada lagi satu kasus sama juga kayak gini, dua-duanya sibuk. Ternyata karena saking jarangnya ketemu dengan pasangan, ngalamin kelainan. Istrinya punya suami, suaminya punya istri. Tapi suaminya istri perempuan.
istrinya suami laki-laki. Aneh kan? Saya juga nggak ngerti kayak gitu lah. Kelainan dalam mental nih, istrinya jadi lesbi, maaf, suaminya jadi gay. Jadilah kayak gitu. Ketemu di rumah status doang. Padahal dulu mereka normal, buktinya punya anak, dan anak itu anak mereka secara sah. Tapi pas gara-gara kehidupan yang luar biasa, anaknya juga jadi bingung. Anaknya cuma kenal drivernya sama neninya, nggak kenal ayah dan ibunya. Berarti duitnya udah banyak, karirnya udah melejit, nggak bisa membeli kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu Allah simpan di dalam agama. Cuman kadang-kadang kita beragama tapi masih berpikir dengan pola pikir materialis. Beragama tapi masih berpikir dengan angle dunia. Sehingga kita mengukur agama itu kurang memberi manfaat gara-gara kita ngelihat dari angle dunia. Tapi kalau kita ngelihat agama dengan rasa, setelah beragama kan jadi nyaman. Gara-gara kita berhijrah, ketika dapat ujian kita lebih kuat. Mungkin kalau dulu kita diuji kayak gitu, udah bunuh diri. Untung kita diputusinnya setelah berhijrah. Jadi nggak loncat dari jembatan nyangkut di kabel listrik. Alhamdulillah gitu kan ya. Mau diganti yang lebih baik. Di akhirat tapi ya. Nikahnya di surga gitu. Kan pasti lebih baik. Ini artinya teman-teman jangan selalu suuzon bahwa agama itu menyulitkan, agama itu beban. Allah tuh nggak pengen banget disebut sebagai beban. Yang ngasih solusi hidup kita kan Allah. Masa kita bilang Allah ngasih beban? Yang ngasih jalan keluar pas kita punya masalah Allah. Gimana Allah kita tuduh pembawa beban? Justru Allah mengatakan wa wada'na anka wizrak, kami turunkan beban-beban kamu. Alam yajidaka yatiman fa'awa, solusi. Wa wajadaka dhallan fahada, solusi. Wa wajadaka ailan fa'aghna, solusi semuanya. Beragama itu dekat sama Allah itu enak banget teman-teman. Hidup tuh kalau dekat sama Allah lebih enak daripada dekat kepada orang kaya ataupun orang yang berkuasa. Teman-teman kalau nonton bola di Bandung, Persib sama Mang Yana, pasti dikasih tempat yang enak tuh nontonnya. Kalau jalan sama saya, mungkin di luar stadion. Karena saya nggak punya link apa-apa kan. Kalau datang sama Mang Yana, wah itu kayaknya apa orang ring satunya Viking, sehingga dihormati, nggak akan diapa-apain. Terutama kalau misalnya pakai mobil dengan plat tertentu, misalnya di dalamnya Mang Yana, kok pakainya plat itu, kita udah bersaudara. Ini artinya beda kan? Kalau kita dekat sama orang yang punya link kekuasaan. Saya kayak misalnya kemarin tuh ada masalah dalam pengurusan satu administrasi. Terus karena bukan masalah sih, biasa lah ya, suka diperlama lah ya, suka dilambat-lambatin. Karena mungkin pernah dengar tausiah saya di satu tempat yang direkturnya teh, akhirnya Ustaz ada apa? Enggak, lagi ngantri apa dan segala macam. Ternyata akhirnya dia bilang udah sih biar saya urus, beres tuh. Hidup kita dekat sama makhluk aja bisa mudah, apalagi dekat kepada pencipta makhluk. Itu mudah banget hidup kita. Ada masalah tinggal ya Allah, ini gimana nih? Allah yang selesaikan. Kita ikhtiar aja, tapi hasilnya di sisi Allah. Saya kan sering cerita gimana perjalanan saya ke Mesir nggak bawa apa-apa. Bawa apa? Bawa yakin aja sama Allah. Karena udah ikhtiar mentok segitu. Habis-habisnya duit, dapat-dapatnya duit cuma 10 juta, habis dipakai bayar tiket PP. Waktu itu $1.000 tiket PP. Berangkat ke Mesir, bawa uang nggak sama sekali. Ya udah, puasa aja semalaman. Besok pagi sampai di Mesir langsung diajak keliling makan kuliner Mesir, tinggal di Mesir, dapat beasiswa beberapa tempat. Akhirnya kita punya rumah beberapa tempat, termasuk yang dekat Sungai Nil kayak gitu. Terus berangkat sendiri, pulang bertiga sama istri sama anak. Yang datangnya banyak duit, pulangnya tetap aja sendiri. Nah, ya. Belum tentu yang datang ke Jepang bawa duit banyak, pulangnya bawa jodoh, belum tentu. Bisa jadi yang datang ke Jepang nggak bawa apa-apa, kayak culun-culun gitu, terus di ospek juga dibully sama kakak-kakak kelas gitu. Pulang-pulangnya kakak kelasnya nangis, kenapa? Ditikung sama dia.
bisa aja kayak gitu ceritanya. Makanya jangan jauh dari Allah lah, karena semuanya dia dihilmul, semua yang ada di langit dan di bumi itu di dalam genggaman Allah.